Halo semuanya, kenalin nama aku Claudia Ronald Menturuan dengan NIM 123430101. Aku Oktayuri Kosmanelam dengan NIM 123430042 dan aku Mutiara Sarwila Kelinggolan dengan NIM 123430123. Di video ini kita akan membahas sebuah topik yang sepele tapi unik banget tahu. Apakah itu? Yaitu tentang perbedaan struktur muskuloskeletal tangan manusia dengan tangan monyet. Kenapa hal ini perlu dibahas? Karena kalian tahu nggak sih, meskipun kelihatan mirip, yaitu sama-sama punya 5 jari, tapi tangan manusia dan tangan monyet itu memiliki fungsi dan struktur yang berbeda. Penasaran nggak sih apa perbedaannya? Penasaran dong? Kalau kalian penasaran, yuk kita bahas bareng-bareng. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih fungsi dan adaptasi tangan? Nah, tangan itu kan punya peran penting banget buat manusia maupun buat monyet. Kalau manusia pakai tangan buat hal-hal presisi tinggi kayak nulis, memasak, atau membuat karya seni misal menggambar, memahat. Nah, monyet pakai tangan buat hal-hal yang butuh kekuatan kayak manjat pohon atau menggenggam cabang, karena kan monyet pindah itu dengan menggenggam ya kalau mau pindah dari pohon yang pertama ke pohon yang lainnya. Nah, meskipun sama-sama punya 5 jari, ternyata cara kerja dan bentuk tangan kita dengan monyet itu beda banget karena masing-masing udah dipakai buat beradaptasi sesuai kebutuhannya. Nah, gimana sih perbedaan bentuk dan biomekanika tangan manusia dan tangan monyet? Tangan manusia itu lebih pendek dan ibu jarinya panjang serta fleksibel, cocok buat gerakan-gerakan halus. Sementara kalau tangan monyet itu lebih panjang dan kuat, ideal dalam menggenggam erat. Peneliti percaya kalau hasil adaptasi ini adalah adaptasi alami, di mana gerakan tangan manusia lebih hemat energi untuk aktivitas rumit, tapi tangan monyet itu lebih unggul dalam genggam-menggenggam. Jadi, tangan itu nggak cuma beda bentuk, tapi juga punya strategi evolusi yang unik tahu. Terus, gimana struktur dasar yang mirip, fungsinya yang beda? Secara anatomi, tangan manusia dan monyet sama-sama punya tulang karpal, metakarpal, dan falang. Tapi bentuk dan proporsinya itu berbeda. Ibu jari manusia bisa menyentuh ujung jari lainnya kayak gini. Fitur yang penting banget ya buat hal-hal kayak menjahit, mengetik, ataupun mencubit. Sementara ibu jari monyet itu cenderung panjang dan sejajar, gitu mereka sama. Jadi lebih cocok buat menggenggam cabang pohon atau benda yang gede gitu. Nah, selain itu ada otot sendi dan fungsi gerak, di mana sendi di tangan manusia itu lebih fleksibel untuk gerakan bebas, sedangkan sendi pada monyet itu lebih stabil untuk menopang tubuh saat bergelantungan. Dari sisi otot, manusia itu punya otot kecil yang bikin gerakan jari lebih terkontrol, sedangkan monyet lebih mengandalkan otot besar dan tendon panjang dari lengan bawah. Mereka bikin cengkeraman mereka tuh jadi kuat banget. Jadi tangan manusia itu cocok ya buat kerja detail, sedangkan tangan monyet itu dalam kekuatan. Dua-duanya keren sesuai kebutuhan masing-masing. Begitu teman-teman. Nah, kalau dari sisi biomekanikanya, manusia itu unggul dalam precision grip, atau tangan manusia itu bisa menangani benda-benda kecil dengan presisi dan kontrol yang baik. Misalnya nih, ujung bantalan ibu jari dan jari telunjuk berlawanan untuk mengambil atau menjepit benda kecil seperti manik-manik, pensil, atau butiran beras. Sedangkan kalau monyet itu mengandalkan hook grip atau menggenggam dengan kecepatan dan kekuatan. Jadi, manusia unggul dalam ketelitian, tapi monyet lebih kuat untuk genggaman jangka panjang seperti bergelantungan, karena seperti yang kita tahu monyet itu suka bergelantungan di pohon. Dari penelitian EMG atau elektromiografi, tangan manusia itu menunjukkan pola aktivasi otot yang lebih kompleks dan terkoordinasi. Itu karena koneksi langsung dari otak ke otot tangan yang mendukung gerakan halus. Sebaliknya, kalau tangan monyet itu menunjukkan pola aktivasi yang lebih sederhana dan stereotip. Karena fungsi utama dari tangan monyet itu adalah menggenggam dan memanjat, bukan gerakan individu setiap jari. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana evolusi dan aplikasi perbedaan tangan manusia dan tangan monyet. Nah, dalam konteks evolusi, tangan manusia itu berkembang dari tangan primata yang dimana dulunya itu tangan itu digunakan untuk hidup di pepohonan seperti bergelantungan, berayunan seperti itu. Tapi sejak manusia dapat berdiri tegak atau bipedal, tangan manusia itu terbebas dari fungsi berjalan yang dimana kita tidak lagi bergelantungan atau memanjat pohon atau berayunan dan lain-lain. Tapi tangan manusia itu mulai berkembang ke arah manipulasi tangan.
Nah, fleksibilitas di jari kita dan kemampuan kontrol motorik halus menjadi keunggulan manusia. Nah, hal ini juga berkaitan dengan perkembangan otak yang dimana mendukung koordinasi tangan dan mata kita. Monyet tetap mempertahankan struktur tangan yang cocok untuk aktivitas arboreal seperti memanjat ataupun bergantungan kaki. Pemahaman tentang perbedaan mengenai tangan manusia dan monyet ini memiliki relevansi signifikan dalam teknologi kesehatan. Contohnya, pembuatan tangan palsu yang cukup canggih, robot yang dapat melakukan pekerjaan yang cukup detail dan secara efisien, hingga program pemulihan cedera tangan yang lebih efektif seperti fisioterapi ataupun rehabilitas tubuh kita. Dengan menggali lebih dalam mekanisme adaptasi perbedaan tangan manusia dan tangan monyet, manusia tidak hanya memahami sejarah evolusi, tetapi juga membuka peluang inovasi di bidang rekayasa teknologi medis. Nah, kesimpulannya, perbedaan tangan manusia dan tangan monyet bukan soal mana yang lebih hebat, tetapi mana yang lebih cocok untuk aktivitasnya. Kalau manusia unggul dalam presisi dan kreativitas, sedangkan monyet lebih unggul dalam kekuatan dan adaptasi di lingkungan pepohonan. Nah, semua ini juga adalah hasil dari proses evolusi panjang dan sangat spesifik pada kebutuhan hidup masing-masing spesies. Nah, sekian dari penjelasan singkat kami mengenai perbedaan struktur muskuloskeletal tangan manusia dan tangan monyet. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa baca esai yang sudah kami tulis. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.